Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami RRT dalam hal ini diwakili oleh Pak Roy Surya dan saya Dr. Eva bersama dengan tim kuasa hukum kami dari tim pembela penegak keadilan atau tim PPK yang koordinatornya adalah Pak Abdul ini. Ini semua yang bersama dengan kami adalah para kuasa hukum, sebagian dari kuasa hukum. Jadi hari ini kami alhamdulillah setelah bersurat kepada beberapa fraksi dan komisi, kami diterima oleh fraksi Keadilan Sejahtera dari Partai Keadilan Sejahtera, dan kami juga sudah menyampaikan apa yang harus untuk kami sampaikan terkait dengan persoalan yang sudah 5 bulan ini kami hadapi, bukan hanya RRT tapi ada 12 orang yang saat ini mengalami kriminalisasi oleh Saudara Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, beserta beberapa orang yang kami anggap sebagai oknum yang telah melaporkan kami, dan saat ini juga kepolisian sudah meningkatkan kasus dari penyelidikan ini. Namun demikian, dalam 5 bulan ini tidak ada satupun dari pihak wakil rakyat ya di Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah kami surati berkali-kali membuka pintu untuk menerima kami, menerima aduan kami sebagai warga negara yang saat sedang menjalankan konstitusionalnya yang dilindungi oleh Pasal 28 yang berdasar 1945 serta Undang-Undang tentang Kepala Eksekutif. Dan alhamdulillah ini pecah telur ya, di mana kami kemudian aja diterima oleh fraksi Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan senarai dengan terbukaan pintu dari fraksi Keadilan Sejahtera, maka beberapa fraksi yang sudah kami surati beserta dengan komisi-komisi yang juga sudah kami datangi, mudah-mudahan nanti akan menerima kami ya. Jadi dari sisi saya adalah bahwa ijazah Joko Widodo ini adalah sebuah aspek hukum dan sebuah subjek penelitian yang kami sebagai peneliti itu sudah merupakan tugas kami, dan kami sudah bukukan dalam buku Jokowi's White Paper yang ada di tangan saya ini, dan ini juga sudah menjadi sebuah isu nasional. Buku ini juga sudah tersebar tidak hanya di seluruh Indonesia tapi juga di beberapa negara di dunia sudah menerima buku ini oleh para diaspora, dan kemudian juga sudah memantik sebuah keyakinan publik bahwa memang ijazah Joko Widodo adalah palsu. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana institusi-institusi yang sampai dengan hari ini masih dipakai oleh Joko Widodo untuk melindungi dirinya. Dalam hal ini adalah kepolisian, kemudian KPU, dan beberapa institusi lain yang masih berdiam diri dan masih terkesan melindungi, terutama juga dari Universitas Gadjah Mada yang saat ini juga masih belum terbuka, walaupun kami sudah datang dengan surat. Nah, untuk itu maka kami mengharapkan pada siapa lagi sebagai warga negara yang akan mengadukan apa yang menjadi aspirasinya, kalau bukan kepada wakil rakyat, kalau bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan ya, jadi ini aspek banyak sekali yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo, bahkan seandainya publik dan seluruh pemangku kebijakan menyetujui membaca apa yang menjadi penelitian kami, maka sudah jelas bahwa dokumen ijazah Joko Widodo itu palsu, maka ini sudah jelas menjadi sebuah bagian dari aspek hukum yang harus kemudian ditegakkan, bukan malah kami yang dipidanakan. Kemudian dari aspek politik ya, kami berjalan terus berdua karena apabila isu ijazah palsu Joko Widodo ini tidak segera dituntaskan, ini akan menjadi sumber dari malapetaka yang terjadi di seluruh bangsa dan negara dan menjadi sebuah jejak hitam, dan bahkan tidak mungkin ini akan menjadi sebuah pattern atau sebuah pola yang nanti akan diduplikasi oleh pejabat-pejabat terkemudian. Terbukti saat ini ya, saya bersama dengan sahabat saya RRT Mas Roy Suryo dan Pak Risman Svenipar, kami sudah berjalan untuk melakukan penelitian terhadap segala dokumen yang terkait dengan riwayat pendidikan dari Gibran Rakebuming yang notabene adalah anak dari Joko Widodo sendiri. Nah, apabila ini tidak segera kita tuntaskan, kita buka, dan wakil rakyat dalam hal ini DPR itu kemudian mau menerimanya, maka ini akan sungguh menjadi sebuah cacat hukum, cacat moral, cacat etika, dan cacat sejarah bagi bangsa dan negara ini. Jadi saya tambahkan, alhamdulillah tadi kami diterima oleh fraksi Keadilan Sejahtera di fraksi ya.
Dan pertama kali kami diterima oleh ketua fraksi, ya, Pak Abdul Haris Almasyari, ya. Pak kami sudah berdiskusi, kemudian kami langsung terima lagi oleh wakil dari Komisi 3, ya, Pak Asep Jabir, dan juga wakil dari Komisi 10, yaitu beliau. Ya, jadi dua komisi inilah yang concern dengan apa yang kami adukan. Yaitu apa? Komisi 3 adalah tadi yang disampaikan Dr. Fla dan nanti akan disampaikan detail oleh Pak Guru KTW dan juga oleh Pak Dirjennya bahwa terjadi kesemrawutan, terjadi kesimpang siuran, terjadi abuse of power dari para penegak hukum di Indonesia terdapat kamu, ya. Itu adalah ranah dari komisi ini. Kemudian komisi 10 adalah ranah tempat ijazah Joko Widodo yang sudah kami buktikan dalam penelitian kami dalam Jokowi paper ini sudah temuan palsu. Yang juga sekarang sedang berjalan adalah riwayat pendidikan Gibran raka yang semakin kelihatan acakan-nya, semakin kelihatan amburadulnya, semakin kelihatan tidak benarnya. Dan itu semua adalah ranah dari komisi. Insya Allah tidak lama lagi seperti tadi Jenderal Langsung Emil dari komisi yang akan mengusulkan yang bisa diselenggarakan rapat dengan pendapat umum, dan juga nanti hal yang sama akan kami mintakan untuk komisi 10 dan juga ke komisi 1 yang pembidangnya tidak luar negeri. Karena apa? Karena persoalan ini tidak hanya menjadi masalah nasional, tapi sudah jadi masalah internasional karena buku Jokowi White Paper, dan nanti insya Allah ada buku juga namanya Gibran's Black Paper, itu akan juga kita gelorakan, kita bewarakan ke seluruh tataran dunia, ya gitu. Karena ini jangan sampai terjadi hal semacam yang memalukan Indonesia lagi. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Abdullah. Ya. Ya, berdoa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bahwa pagi ini kita diterima oleh fraksi PKS, yang mana fraksi yang pertama kali menerima kami, dan mudah-mudahan diikuti oleh fraksi-fraksi lain. Karena ini masalah kita ini bukan hanya masalah perorangan, tapi sudah masalah seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon dengan hormat untuk fraksi-fraksi lain yang mana sudah kami kirimkan surat permohonan untuk menerima kami beraudensi. Yang mana kami juga telah mengirimkan 2 bulan yang lalu itu untuk komisi 3, sampai sekarang masih belum ada respon. Oleh sebab itu kita lakukan per fraksi-fraksi. Mudah-mudahan fraksi-fraksi ini mendorong untuk dilakukan audensi di komisi 3. Iya, untuk rapat dengar pendapat umum ya khususnya. Karena ini masalah ini harus terbuka, karena tidak ada satupun pasal-pasal yang dikenakan itu adalah yang tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada satupun unsur-unsurnya dapat dikenakan untuk memidanakan mereka yang 12 orang ini. Nah, DPR kami sampaikan semuanya itu, fakta-fakta itu, dan insya Allah dari fraksi PKS inilah sebagai prioritas atau inisiator untuk dilakukan RDP di Komisi 3. Terima kasih. Ya. Ini sama. Oh iya, oke, Bang Ismail dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hanya tambahkan bahwa setelah kita berjuang sekian lama, baru kali ini ada sedikit keberanian dari satu fraksi ya, fraksi PKS yang menerima kita, yang mana setelah dari zaman Pak rezim Jokowi, luar biasa namanya mencari keadilan, hukum dibolak-balik, ya, sampai kita sangat berharap ke DPR pun selama ini mereka kayak banci saja, tidak ada yang berani menegakkan kebenaran, tidak ada yang berani menyuarakan apa-apa yang menjadi kerisauan daripada masyarakat, ya, khususnya masalah jasa ini. Akibat tidak adanya penegakan hukum, akhirnya timbul lagi ada pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya yang sudah nyata jelas bahwa tidak memiliki jasa SMA, ya. Akibat kalian semua nanti akan bertanggung jawab orang-orang yang memiliki kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu untuk penegakan hukum. Akhirnya amburadul negara kita. Wajar ini kemarin DPR ini mau dibubarkan oleh para demonstran karena memang seperti inilah kalian ini, ya. Kami susah banget, repot sekali ini, hanya mau mencari keadilan, mau menyampaikan bahwa kami ini dikriminalisasi.
akibat kami mau menegakkan hukum. Apa yang kalian lakukan? Selamanya bersembunyi. Jangankan menerima kami berbicara tentang ijazah saja. Saya belum pernah dengar orang DPR berbicara tentang ijazah palsu. Ingat, ini akan panjang. Ya, ketika suatu saat kebenaran itu mulai tegak, maka mereka akan bertanya di mana DPR pada saat itu. Mereka membiarkan. Ya, padahal ini hukum harus betul-betul ditegakkan. Dan yang bisa menegakkan itu adalah kalian semua. Salah satunya Komisi 3. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Intinya kalian akan bertanggung jawab semua. Ya, walaupun hari ini sudah ada yang menerima kami, walaupun masih diam-diam ya. Istilahnya satu fraksi kan tidak bisa didengar oleh semua banyak orang. Jadi kami meminta, para Pak Dasko, para Ibu siapa namanya, Ibu Puan, ya, Bang Habibur Rahman yang kawan-kawan kami terdahulu sama-sama berjuang. Mana kalian ini? Komisi 3 mana? Ayo, kalau nanti terbukti bahwa ternyata itu adalah palsu, berarti kalian yang ikut bertanggung jawab tentang permasalahan ini. Kalian membiarkan ini semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke. Penutupnya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kembali bahwa PKS sebagai fraksi patut kita beri acungan jempol. Pertama, menerima kami dalam hal katakanlah keresahan hati daripada masyarakat, dalam hal ini para ahli, para akademisi yang pada hari ini dikriminalisasi. Memang DPR itu tugasnya adalah selain regulating, budgeting, juga mengawasi. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih tepat daripada tentu datang ke DPR. Tepatnya pada hari ini dikawal oleh Komisi 3 dan Komisi 10 ya. Komisi 10 itu membidangi pendidikan, kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif ya, olahraga, pemuda dan sebagainya. Sedangkan Komisi 3 mengawal tentang hukum dan hak asasi manusia. Kami ingin mengatakan insya Allah tadi sudah terima dengan baik. Segala resah hati ini sudah disampaikan dan mereka insya Allah mengerti, dan ternyata memang butuh untuk dimengertikan karena mungkin tidak banyak informasi yang mereka dapatkan ya. Nah, meskipun tentunya ya untuk the next tidak boleh lagi dong kalau ada wakil rakyat yang tidak tahu dengan urusan yang sedang viral itu. Bukankah di Indonesia ini no viral, no justice ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pertemuan tadi, jika aturannya tidak benar, maka segeralah mereka membentuk suatu aturan yang benar yang disebut dengan bonum universalus eo definitius ya. Semakin ilahiyah, semakin baik, semakin merangkum semua kebutuhan daripada masyarakat ya. Nah, kami berharap Tifauzia Tiasuma, Roy Suryo, Rismon Hasyolan Sianipar yang ketiganya adalah aset bangsa. Berjuang tanpa pamrih ini jangan dikriminalisasi tapi dihargai. Kalau tidak mampu menghargai jangan mengkriminalisasi. Pelajari, jika Anda menemukan kebenaran itu maka dukung lalu tegakkan kebenaran dan keadilan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kita bertemu nanti ya. Tutup sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke. Ada tambahan dari Bang Roy Suryo dan Bu Tifa, silakan. Oke. Ya. Jadi mikrofonnya Bu. Mau bawa pulang. Ya. Jadi tadi alhamdulillah kita mengaturkan terima kasih kepada fraksi Keadilan Sejahtera karena selain ketua fraksinya langsung ya, yaitu Pak Abdul Haris Almasyari yang menerima, kemudian setelah diskusi singkat langsung dipanggilkan dua wakil masing-masing dari Komisi 1, Komisi 10 yang menangani bidang pendidikan yaitu Bu Lydia, dan juga dari Komisi 3 yang menangani bidang hukum tadi Bang Nasil Jamil. Jadi alhamdulillah kami diskusi panjang ya tentang status hukum dan juga tentang karut-marutan hukum juga, yang kemudian ada abuse of power dari para penegak hukum yang kami alami, dan juga Komisi 10 tentang ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo dan juga riwayat pendidikan yang sangat acak adut yang dilakukan oleh anaknya yang sekarang masih menjabat yaitu Gibran Rakabuming Raka. Saya kira moga-moga itu bisa berjalan normal dan moga-moga juga rapat dengar pendapat umum bisa segera dilaksanakan dan akan berguna dan akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya. Bawain Mas. Oke. Ya, bawain. Bawain. Oh iya. Oh iya. Nah, baik. Ya, baik, saya akan tambahkan lagi. Jadi aspirasi kami ini sebagai para peneliti, kami sekali lagi tekankan bahwa kami tidak takut ya. Karena soal hukum sudah di bawah
penanganan, ya, kemudian juga bantuan, nasihat dari para kuasa hukum kami, dari tim pembela penegak keadilan. Kami di sini terus untuk berjuang untuk membuka tabir dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan baik oleh Joko Widodo maupun sekarang juga ternyata sudah dilakukan juga oleh anaknya yaitu Gibran Rakabuming. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah update dari kami setelah penelitian kami terkait dengan ijazah dan segala dokumen yang terkait dengan pendidikan Joko Widodo. Sudah kami bukukan penelitian kami di buku Jokowi's White Paper. Kami saat ini sedang melakukan penelitian, investigasi, pengumpulan data terkait dengan dokumen pendidik dan riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming. Jadi ini supaya teman-teman atau seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa kami terus berjalan. Apapun yang terjadi pada kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keahlian dari para kuasa hukum kami. Dan sedangkan kami sendiri para peneliti terus selama kami masih punya kesempatan, selama kami masih hidup, selama kami masih diberi daya upaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami terus menjalankan tugas kami untuk menuntaskan misteri, menuntaskan riwayat pendidikan terutama dari Gibran Rakabuming, karena ini adalah presiden yang sangat buruk. Apabila nanti ternyata kami dapat simpulkan bahwa Gibran Rakabuming jangankan memiliki ijazah SMA, bahkan mungkin tidak pernah mengikuti pendidikan SMA dengan baik sehingga layak untuk dimakzulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bungkus.